Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Dayah Tengku Irhad yang saya sayangi, masyarakat ulama dan yang menjadi jiran tetangga Dayah Tengku Irhad yang saya hormati. Lebih kurang sudah 5 tahun berjalan Dayah Tengku Irhad. Tidak ada menyangka dalam masa 5 tahun ini Dayah Tengku Irhad sudah berkembang seperti yang diharapkan semula. Tentu dalam hal ini kami tidak mengatakan ini karena keberhasilan, karena kepandaian kami. Tapi kami akan katakan seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini karena kurnia Allah. Allah ingin mencoba kami apakah kami pandai bersyukur dengan hasil yang telah dicapai atau kami akan mengingkari nikmat Allah. Maka oleh karena itulah tantangan yang kami hadapi, cobaan ada 2 macam. Ada cobaan dan nikmat, sudah melahirkan 2 kali alumni yang sudah diwisuda, dan ada dicoba dengan musibah. Apa bentuk musibah? Cercaan daripada masyarakat. Pada biasanya masyarakat lebih berhasil kalau dicoba dengan musibah. Kalau musibah langsung sujud, langsung berdoa. Tapi kalau dicoba dengan nikmat, orang sering lupa pada kontribusi Allah yang telah memberikan nikmat itu. Maka dari itu pegangan dari kami adalah ayat Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah untuk memajukan Dayah Tengku Irhad ini dengan salat dan bersabar. Tantangan yang kita hadapi selama ini bukan tantangan dari luar, tapi tantangan karena berbeda pandangan dari keluarga, cucu keturunan Tengku Irhad sendiri. Memang di dunia ini orang sering berkelahi karena beda pendapat dan beda pendapatan. Kalau sudah beda pendapat ribut, beda pendapat ribut. Maka untuk tidak ribut, kami membiarkan saja pesantren yang lama ditinggalkan oleh Habsyi Yahya bin Abbas Nasrul Muta'allimin biar dikelola secara tradisional Dayah model Aceh. Tapi Dayah Tengku Irhad ini akan dikelola secara modern, mirip seperti pesantren modern Misbahul Ulum yang ada di Aceh. Keluarga Dayah Tengku Irhad yang berbahagia, kami bangga karena pada akhir ini masyarakat ulama dan yang menjadi jiran dari Dayah Tengku Irhad sangat mendukung berjalannya pesantren ini. Maka dari itu saya sebagai ketua pembina berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesyi Ulama dan kepada sekretaris Kesyi, kepada masyarakat sekitar Dayah Tengku Irhad yang telah memberikan dukungan sehingga Dayah Tengku Irhad ini terus maju selangkah demi selangkah untuk tercapai tujuan. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa bisa begitu cepat maju, berkembang dan perhatian masyarakat pada Dayah Tengku Irhad ini? Yang pertama, kesungguhan dari pengelola pendidikan, yaitu Adinda Irwaida Ibrahim. Sungguh betul tantangan tak peduli dan kesungguhan daripada Zulfikar Ibrahim sebagai pengurus yayasan yang terus berkomunikasi ke Medan untuk dapat masukan-masukan bagaimana cara untuk memajukan Dayah Tengku Irhadnya. Yang kedua, santri-santri yang berada di Dayah, mereka sangat sayang kepada pesantren pada Dayahnya. Dan yang ketiga, dukungan masyarakat sekitar. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan hari besar, maulid, mi'raj, menyambut Ramadan selalu diadakan oleh anak-anak itu dalam rangka agar anak itu dilatih menjadi santri-santri yang berakhlak di kemudian hari. Pengembangan Dayah ini
tentu saya akan membantu seimbang dengan jumlah yang masuk. Semakin banyak santri yang akan masuk, semakin banyak bantuan yang saya persiapkan dari Medan. Namun perlu diingat, Dayah Tunku Irut tidak mengharapkan banyaknya santri. Setiap tahun hanya kami menerima satu lokal sekitar 35 orang. Apabila sudah terdaftar 35 orang langsung ditutup, walaupun pesantren lain masih membuka. Jadi kita lebih mengutamakan jumlah yang sedikit tapi berkualitas daripada jumlah banyak tapi tidak berkualitas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil tapi berkualitas mengalahkan kelompok yang banyak tapi tidak berkualitas. Yang kedua, pihak pembina yayasan tentu akan mengevaluasi apabila ada guru-guru yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajar, tentu akan kita ganti pada setiap tahun ajaran baru. Kita membutuhkan guru-guru yang loyal pada Dayah, yang cinta pada Dayah, untuk menghidupkan kembali harapan daripada abisi almarhum Tengku Yahya bin Abbas. Yang ketiga, kita akan membangun hubungan yang harmonis dan bagus dengan masyarakat dan wali santri sehingga mereka menjadi senang apabila berkunjung ke Dayah Tunku Irut. Saya yakin satu saat Dayah Tunku Irut akan jadi tempat kunjungan daripada masyarakat, khususnya wali santri yang mengantarkan anaknya. Keluarga Dayah Tunku Irut yang berbahagia, saya ulang kembali, tahun ini kita hanya menerima sekitar 35 orang. Apabila sebelum puasa sudah terdaftar 35 orang dan sudah memenuhi administrasi, maka kita akan tutup pendaftaran. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga Dayah Tunku Irut untuk mendapatkan santri-santri yang baik? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga Dayah Tunku Irut untuk mendapatkan santri-santri yang baik? Yang pertama, saya mengharapkan setiap guru yang telah bertugas di Dayah Tunku Irut dan santri membawa satu murid baru. Apabila dijumlahkan ada 40 murid dan lebih bahkan muridnya, ditambah dengan guru, kalau setiap orang membawa satu orang, maka tentu tidak akan kita terima semuanya. Kita akan tes mana yang pantas saya terima. Tentu yang dinilai apakah dia sudah pandai membaca Quran, apa akhlaknya bagus, apakah dia masuk ke situ karena dipaksa atau karena keinginan sendiri. Yang kedua, kita akan mempersiapkan santri-santri yang cerdas. Baik cerdas hatinya atau cerdas otaknya. Kadang-kadang ada anak didik hatinya bagus tapi otak tak bagus. Ada juga otak bagus, hati yang tak bagus. Yang ketiga, kita akan seleksi guru-guru yang bagus. Apa cerdas gurunya? Ada 3 target yang ingin dicapai oleh Dayah Tunku Irut. 3 target itu saya sering sebutkan dengan 3 kesuksesan. Pertama, sukses dalam mengajar. Tidak boleh ada lokal kosong. Apabila ada guru berhalangan, maka kepala sekolah harus mencari guru pengganti supaya anak-anak di lokal tidak ribut karena tidak ada guru. Yang kedua, guru harus mengutamakan anak-anak dalam kelas supaya tetap berakhlak mulia, supaya anak-anak dalam kelas beribadah dan ibadah mazhab Syafi'i yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh, dan kita kembangkan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah hidup bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dan yang ketiga, santri dan guru harus mengutamakan kebersihan, keindahan. Bunga-bunga yang hijau harus terus ditanam di sekitar Dayah Tunku Irut. Setelah ada santri kita, tahun ini insyaAllah akan sampai 10 orang untuk wisuda. Saya berharap nanti apabila dia pindah ke sekolah lain, dia akan menjadi santri teladan, alumni daripada Dayah Tunku Irut.
Kepada majlis guru yang saya sayangi, pihak pembina yayasan terus berfikir bagaimana memperluas usaha, memperluas kampus yang ada sekarang. Dalam waktu dekat insya-Allah kita akan memperlebar yang namanya musalla. Dalam waktu dekat kita juga akan berusaha menambah bangunan 3 lantai lantai 2. Dengan demikian setahap demi setahap Dayah Tunku Irut akan terus maju membawa nama baik almarhum Abisi Tunku Yahya bin Abbas. Banyak yang bertanya, kapan Dayah Tunku Irut membuka aliyah? Saya menjawab, sebelum ada alumni tiap tahun ada 30 orang, tidak rencana membuka aliyah. Tetapi apabila sudah ada tiap tahun minimal sanawiyahnya sudah mengeluarkan 30 orang, kita akan membuka aliyah. Resiko dengan membuka aliyah di Dayah Tunku Irut, maka guru-guru yang akan mengajar aliyah, saya yakin tidak ada yang mampu kalau orang daripada ulema dan itu sendiri. Maka saya akan usahakan membawa guru-guru yang datang dari Medan, dari Pulau Jawa, seperti yang terjadi di pesantren modern Misbah Ulum. Maka dari itu kepalanya bukan orang dari Dayah, biarlah Irwaidah hanya kepala sanawiyah, tapi kepala aliyah saya akan datangkan dari luar yang bergelar master dan dia memiliki intelektual yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan banyaknya alumni, kita akan bekerja sama dengan beberapa pesantren besar. Baik pesantren besar itu yang ada di Medan ataupun yang ada di Pulau Jawa. Dengan demikian, Dayah Tunku Irut akan memiliki hubungan yang harmonis dengan dunia luar. Kita terus membangun silaturahim karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memudah rezeki dan mau berkah usia, kuatkanlah silaturahim. Kepala madrasah Saudara Irwaida dan pengurus yayasan Zulfikar Ibrahim harus tetap terus membangun hubungan yang harmonis dengan majlis guru dan wali santri. Apabila mereka sudah bagus hubungan dengan kita, Allah akan memberikan terus rezeki. Tidak ada yang menyangka sampai sekarang di mana Dayah Tunku Irut mendapatkan rezeki. Semua itu rezeki dari Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kita juga berdoa agar Nasrul Muta'allimin yang di belakang Dayah Tunku Irut dapat berkembang seperti Dayah yang ada di Aceh. Tapi kalau muridnya tak ada di asrama, jangan diharap ada orang akan datang mempercayakan anaknya masuk ke situ. Bapak, Ibu, keluarga Dayah Tunku Irut yang berbahagia, Allah mengatakan, "I'malu fasayallahu amalakum wal mu'minun." Bekerjalah sesuai dengan profesinya. Orang yayasan mengolah aset, orang pendidikan mengajar. Allah akan memberikan jalan kepada mereka. Kita tidak tahu siapa yang paling ikhlas. Apakah guru yang ikhlas? Apakah murid yang lebih ikhlas? Apakah masyarakat sekitar yang lebih ikhlas? Yang pasti, yang utama, yang dibutuhkan oleh Allah adalah keikhlasan kita. Selamat bekerja, selamat memajukan Dayah Tunku Irut. InsyaAllah akan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.